Shalom. Tidak terasa kita sudah hidup berbulan-bulan dalam kondisi pandemi yang sangat berdampak pada kehidupan kita. Dalam usaha, dalam pekerjaan, banyak sekali pembatasan-pembatasan yang harus kita hadapi saat ini. Demikian pula di sekolah, di gereja, bahkan malam ini kita harus mengadakan malam kebaktian Natal dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Tapi sadarkah saudara, kita hidup sampai hari ini itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan sumber pertolongan, telah hadir di tengah-tengah ibadah kita, siap untuk memberkati kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa merayakan Natal tahun baru walaupun dalam situasi kondisi yang berbeda. Pada malam Natal hari ini kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang akan memimpin kami semua sehingga setiap acara dari awal hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan urapi dan akan pakai setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam acara malam Natal ini. Urapi kami, berkati kami, pimpin kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami memberikan yang terbaik untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai dan membuka ibadah hari ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita buang segala kecemasan kita, kekhawatiran kita. Kita sambut dengan sukacita Natal ini, karena Natal ini adalah bukti Tuhan Immanuel beserta kita. Amin. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang pun menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih
Haleluya. Allah yang begitu dahsyat, begitu hebat, mau turun ke dunia ini, lahir menjadi sama seperti saudara dan saya, hanya untuk menjadi juru selamat saudara dan saya. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terang itu telah bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya ke dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadikan raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negara di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Pada waktu malam, tibalah berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lainnya, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti apa yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihat, mereka memberitahukan kepada Yusuf dan Maria tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala.
kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman kerajaan Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar itu, hal itu terkejutlah ia berserta dengan seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang untuk menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Shalom. Sekarang kita segera memulai candlelight service, ibadah terang lilin untuk memperagakan iman kita. Butuh tidak butuh, rasa tidak rasa gelap, terang surgawi telah datang. Terang dunia, terang hidup, matahari kebenaran, bintang timur, surya pagi, cahaya kemuliaan Allah, terang yang besar. Apakah kita tidak melihat? Buta atau dibutakan? Atau acu? Lilin terbakar, menyala, meleleh, habis sementara memberi terang, menerangi kegelapan di sekitarnya. Tuhan Yesus telah begitu berkorban untuk kita, supaya kita juga siap berkorban untuk yang lain. Tuhan Yesus telah menerangi kita, supaya kita juga boleh menjadi terang dunia. Terang dunia telah menerangi kita, supaya setiap orang Kristen boleh menjadi terang dunia yang mengalirkan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Alkitab berkata, terang dunia berkata, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku akan berjalan dalam terang. Dan kamulah terang dunia, supaya kamu boleh menjadi terang buat orang-orang yang lain." Bersama-sama bermacam-macam
tetapi sama putih cahayanya. Masing-masing kita mempunyai kepribadian dan talenta masing-masing, tetapi di dalam satu persekutuan kita memancarkan terang Kristus, kasih Kristus yang sama. Makin banyak lilin, makin besar terang yang dapat diandalkan dan dipancarkan. Lilin untuk menerangi kegelapan, tidak untuk ditutup. Bahkan kalau ditutupi akan padam dengan sendirinya. Di mana ada lilin menyala, gelap dengan sendirinya lenyap. Setiap anak Tuhan harus menjadi lilin yang bersinar di tempat di mana ia berada. Utusan di dalam terang Kristus. Kita perlu bersekutu, bersinar, berkembang, bersekutu memancarkan terang Kristus, menerima terang Kristus, dan meningkat dari anak kegelapan menjadi anak terang, menjadi terang dunia, pengharapan dunia. Amin.
Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur pada hari ini kita ada di dalam acara Malam Natal. Saya yakin dan percaya ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tema Natal pada tahun ini adalah Yesus Immanuel, Tuhan yang menjamin. Satu tema yang luar biasa. Kita pasti tahu setiap tema punya maksud dan tujuan untuk membangun jemaat Tuhan makin bertumbuh. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam ini, kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami bersyukur dan terima kasih di mana pada hari ini ada firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa, sehingga kami semua yang di tempat ini maupun yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan tertanam dalam hati kami semua yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap diberkati oleh kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 102 ayat 16 dan ayat 17. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menyiapkan Alkitab, bisa membuka dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 102 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan Tuhan akan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dalam komunitas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau saya bagi dua, adalah komunitas di mana kita hidup bersama dengan orang-orang seiman. Yang kedua adalah komunitas hidup bersama dengan orang-orang yang tidak seiman. Itu realita kehidupan yang terjadi di dalam dunia pada saat ini. Pada waktu kita bersatu dengan orang-orang yang seiman, tentu kita semua bisa saling menghibur, bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan. Tapi pada waktu kita berkumpul dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, seringkali ada perbedaan-perbedaan pandangan yang muncul. Ada hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Dan itu hal yang bisa terjadi.
Dan pada waktu itu begitu banyak peristiwa yang terjadi. Kesalahpahaman, perbedaan pandangan yang membuat satu dengan yang lain tidak saling cocok. Sehingga terjadi perbedaan, terjadi pertengkaran, dan seringkali juga terjadi perdebatan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur. Kita pasti mendapatkan kekuatan satu dengan yang lain. Persekutuan yang positif akan membangun kita. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi ada pandangan orang yang tidak percaya, itu seringkali berbeda dengan pandangan kita. Mereka mempermainkan Tuhan dengan berbagai olokan yang sangat menyakitkan, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan, menyakitkan kita. Pada waktu kehidupan pemazmur begitu banyak orang-orang juga yang mengolok-olok mereka, sehingga mereka berkata, di manakah Tuhanmu? Di manakah Allahmu? Bukankah ini sesuatu pertanyaan yang membuat anak-anak Tuhan pada itu menjadi lemah? Banyak orang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang yang tidak percaya, mengolok kita dan menyakitkan kita, langkah yang paling penting untuk kita semua adalah kita berdoa. Kita serahkan semua kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sendiri yang bisa membela kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa membela kemuliaan namanya. Tuhan sendiri yang dapat membuat dirinya tidak lagi dipermainkan. Tuhan akan tampil dalam kemuliaannya, sehingga akhirnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Immanuel, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Betapa kita rindu ingin melihat Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan begitu luar biasa. Di malam Natal seperti ini kita patut bersyukur, karena firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa Tuhan akan tampil dalam kemuliaannya. Alkitab mencatat beberapa hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama di malam yang indah ini, sehingga berkat Natal dapat kita nikmati, berkat Natal dapat kita resapi, berkat Natal menjadi bekal kita untuk masuk di dalam tahun yang baru. Alkitab memberitahu kepada kita, Alkitab memberitahu kepada saudara dan saya pada hari ini, bahwa Tuhan Alkitab itu adalah Yesus Immanuel. Kalau kita baca di dalam Matius 1 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan Alkitab. Dia datang dari sorga. Dia pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia tidak jauh daripada kita. Dia tidak jauh daripada saudara dan saya. Dia datang ke dalam dunia. Dialah Yesus Immanuel, Allah yang menyertai setiap manusia yang mau percaya kepada Dia. Ini satu anugerah yang luar biasa, satu berkat yang indah yang patut kita syukuri di dalam kehidupan ini. Yesus Immanuel datang ke dalam dunia. Itu mewujudkan begitu penuh kasihnya Tuhan untuk kita. Itu menunjukkan begitu penuh pengertiannya Tuhan kepada manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak sanggup untuk membawa dirinya diselamatkan. Manusia terbatas. Apapun cara yang dilakukan oleh manusia, tidak mungkin manusia itu bisa mendapatkan keselamatan. Tapi kita bersyukur karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus Immanuel yang begitu perkasa, mau rela menjadi anak domba Allah. Menjadi anak domba Allah yang siap menderita, yang siap dikorbankan.
Yohanes 1 ayat 29 berkata seperti ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini jelas sekali. Kesetiaan Tuhan patut kita syukuri. Kesetiaan Tuhan dalam menyelamatkan manusia tidak setengah jalan. Pengorbanan Yesus tuntas sampai kepada akhirnya. Dia turun dari sorga, lahir di kandang yang hina. Pada waktu dia sudah dewasa, dia mati kayu salib, darahnya tercurah. Hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dan dia naik ke sorga. Dan nanti dia akan turun kembali. Yesus begitu setia. Dia sampai selesai melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Satu contoh yang perlu kita teladani, kesetiaan daripada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada saat ini? Apakah kita juga sudah setia kepada Tuhan? Apakah saudara dan saya sudah setia kepada Tuhan? Seringkali kita mundur daripada Tuhan. Karena apa? Karena ada kegagalan di dalam bisnis, ada kegagalan di dalam rumah tangga, ada kegagalan dalam studi, ada kegagalan dalam berhubungan dengan pacar kita. Gagal membuat kita kecewa. Dan dia ngomel kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku gagal? Kenapa aku tidak berhasil? Seringkali kesetiaan kita dibatasi oleh gagal atau berhasilnya kita di dalam kehidupan ini. Tetapi pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, Yesus Immanuel, anak domba Allah, setia sampai dia dikorbankan di atas kayu salib. Kalau bicara tentang kesetiaan, saya teringat ada seorang Ibu Teresa yang begitu terkenal. Suatu kali seorang bertanya kepada Ibu Teresa, "Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah Ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah Ibu tidak merasa gagal di dalam apa yang Ibu lakukan?" Ibu Teresa menjawab, "Saudaraku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Satu jawaban yang luar biasa. Satu jawaban yang perlu diteladani oleh anak-anak Tuhan pada saat sekarang ini. Setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam penanggapan apapun tidak dipanggil untuk selalu berhasil. Setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam pelayan apapun tidak dipanggil untuk selalu berhasil. Sebab jika panggilannya adalah keberhasilan, sangat riskan jatuh pada kesombongan atau penghalalan segala cara. Pelayan Tuhan dipanggil untuk setia melakukan tugas pelayanannya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, semampunya, bukan semaunya. Saudaraku, dalam melayani bisa saja kita melihat apa yang kita lakukan seolah tidak ada hasilnya. Menghadapi situasi demikian, jangan marah, tetaplah setia. Kesetiaan kita dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di sini kita belajar kesetiaan yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Dia anak domba yang dikorbankan, dicaci, tidak membalas, dihina, diolok. Dia terima itu semua sampai selesai. Tuhan begitu luar biasa. Itu dilakukan untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Keselamatan surgawi hanya didapat melalui pengorbanan Yesus Kristus. Keselamatan surgawi hanya bisa melalui Yesus Kristus semata. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Ini tegas dan jelas. Yesus
akan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Roh Kristus memproses dalam rangka jaminan keselamatan. Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, memproses saudara dan saya dalam rangka jaminan keselamatan. Proses Tuhan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Tapi marilah kita fit in, marilah kita selalu menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi proses daripada Tuhan. Enak atau tidak enak, sakit atau tidak sakit, menyenangkan atau tidak menyenangkan, selama itu proses daripada Tuhan, pasti tujuannya adalah untuk kebaikan Bapak Ibu semua. Dan kita yakin dan percaya, mengandalkan kepada kehebatan kita, kita akan gagal. Menghadapi kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Menghadapi apapun dengan kekuatan kita, kita tidak akan berhasil. Tapi kita yakin dan percaya, Roh Kudus yang maha dahsyat, Roh Kudus yang luar biasa akan memberikan kemampuan kepada kita untuk saudara dan saya bisa berjalan terus menerus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Makin hari makin berarti, makin hari makin bermakna, makin hari serupa seperti Kristus. Tuhan akan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan akan menunjukkan dan Tuhan akan membela nama Yesus. Saudaraku, kita patut bersyukur karena kita punya nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada pertolongan, di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada kemenangan. Saatnya untuk kita bersungguh-sungguh. Di malam Natal seperti ini saatnya kita untuk merenungkan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan. Yesus begitu setia untuk kita. Yesus begitu berarti dalam kehidupan manusia, khususnya untuk saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membiarkan saudara dan saya menghadapi tantangan yang ada dalam dunia sendirian. Dan Yesus Kristus akan memimpin, membawa setiap para pelayan Tuhan untuk selalu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap pelayan Tuhan yang mengabarkan firman Tuhan, jangan takut. Setiap hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah, maju terus. Karena apa? Karena Yesus Immanuel akan meneguhkan setiap firman Tuhan. Kalau Tuhan yang meneguhkan, firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan meneguhkan firman-Nya, maka itu akan mendarat seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Dia akan bertumbuh, 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 dan menghasilkan buah yang luar biasa. Setiap pelayan Tuhan diingatkan kembali, kalau kita pada waktu menyampaikan kebenaran firman Allah, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan meneguhkan, supaya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yesus Immanuel akan membela gereja tubuh Kristus. Tahukah kita bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tahukah saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan Tuhan akan membela orang-orang percaya. Tuhan akan menolong setiap orang-orang yang percaya dalam aniaya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita melewati kekuatannya. Kalau Yesus yang membela, Yesus yang menolong, maka kita yakin dan percaya kemenangan itu menjadi bagian untuk kita semua. Begitu banyak contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana setiap anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, mereka ditolong oleh Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego, mereka adalah 3 pemuda yang setia kepada Tuhan.
Mereka dihukum karena mereka tidak mau menyembah berhala. Dimasukkan dalam tungku api yang menyala-nyala. Mereka dimasukkan dalam tungku api yang menyala-nyala, tapi mereka tidak terbakar. Pertolongan Tuhan nyata. Dan saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Baik dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap berlaku dan bisa bekerja untuk menolong setiap orang yang percaya sampai hari ini. Yesus Immanuel akan membela gereja tubuh Kristus. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang mengalami tantangan karena kita melayani Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tuhan yang kita sembah juga akan menunjukkan bahwa Dia adalah segala mujizat dan perbuatan ajaib. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 77 ayat 14 dan 15, firman Tuhan berkata seperti ini. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa di antara bangsa-bangsa. Luar biasa. Allah yang mampu melakukan perbuatan yang besar. Kalau Tuhan segala mujizat dan perbuatan ajaib menolong kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Karena ternyata campur tangan Tuhan itu begitu luar biasa. Pada waktu engkau sedang mengalami sakit pada hari ini, datang kepada Tuhan. Walaupun mungkin dokter berkata sulit untuk disembuhkan, tapi masih ada Yesus, sumber mujizat, sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Karena Tuhan memberikan contoh kepada kita. Yang mati Tuhan bangkitkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang buta Tuhan celikan. Dan itu masih berlaku untuk kita semua. Tuhan akan menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Bagaimana kita tahu? Yesus Immanuel, tetap Yesus Immanuel mengutus dan menyertai. Luar biasa. Yesus tetap Allah yang menyertai kita. Sampai kapanpun juga Yesus itu tetap Immanuel. Pada waktu Yesus mengutus, Dia juga menyertai kita. Ini menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan. Ini menjadi kekuatan yang dahsyat untuk membuat kita tetap semangat di dalam melangkah. Karena apa? Karena Yesus Immanuel, tetap Yesus Immanuel yang mengutus dan menyertai kita. Ini luar biasa. Di dalam dunia, kalau ada orang kaya, orang yang punya jabatan tinggi, dia mengutus seseorang untuk pergi. Orang itu disuruh pergi sendirian. Si bosnya tinggal di kantor atau di rumahnya. Tapi Yesus lain. Pada waktu Dia mengutus, Yesus juga menyertai bersama-sama. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya menyertai kita, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Ini merupakan satu berkat yang luar biasa yang bisa menjadikan saudara dan saya kuat di dalam menghadapi tantangan apapun juga. Karena kekuatan kita bukan kekuatan yang biasa, tapi kekuatan kita adalah kekuatan yang luar biasa, di mana Yesus, sumber berkat yang luar biasa itu, menyertai kita semua. Tuhan akan menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Kita tahu, saudara dan saya hidup dalam dunia ini bukannya jalannya mulus. Saudara dan saya hidup dalam dunia ini banyak masalah, banyak tantangan. Apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan. Apa yang kita rindukan berbeda dengan yang terjadi sebenarnya. Seringkali yang tidak enak itu datang kepada kita. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Nama Yesus dimuliakan karena tantangan apapun, Goliat apapun yang terjadi dalam hidupmu,
itu akan dikalahkan oleh kekuatan daripada Tuhan. Contoh konkret dalam Alkitab yang jelas bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Goliat yang begitu gagah perkasa, Goliat yang begitu hebat di hadapan manusia, dihadapi oleh Daud yang dipandang manusia tidak ada apa-apanya. Tapi di balik tidak ada apa-apanya Daud, ada Allah yang Maha Dahsyat yang menyertai Daud. Dan singkat cerita kita tahu, Daud yang sederhana, Daud yang tidak dipandang oleh manusia dapat mengalahkan Goliat yang luar biasa. Ini pembelajaran untuk kita. Bagaimana saudara dan saya percaya Tuhan akan menjaga kemuliaan namanya. Tuhan akan menampakkan diri kepada saudara dan saya, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang patut kita tinggikan. Dia adalah Tuhan yang patut menerima kemuliaan, karena Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yesus Immanuel, sumber segala pertolongan. Ini merupakan sesuatu yang indah. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Apapun yang engkau alami pada saat ini, jangan engkau minta kepada ilah-ilah yang lain. Waktu engkau punya persoalan dalam hidupmu, janganlah engkau pergi ke ilah-ilah yang lain. Kelihatannya ilah-ilah yang lain sanggup menolong engkau, tapi di balik itu mereka menuntut engkau, dan engkau akan masuk dalam jurang kebinasaan. Kalau engkau punya persoalan, punya masalah, nikmati pertolongan daripada Tuhan. Nikmati Yesus Immanuel, sumber segala pertolongan yang akan menolong engkau semua. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 dengan tegas mengatakan seperti itu. Jadi jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk engkau datang kepada Yesus. Karena dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Ini jaminan Tuhan untuk kita semua. Saatnya untuk kita berkata, Tuhan, aku yakin dan percaya Tuhan akan menampakkan diri dalam kemuliaannya, karena Dia adalah sumber pertolongan yang luar biasa. Yang terakhir, berkat firman Tuhan pada hari ini, Tuhan akan menampakkan diri dalam kemuliaannya melalui rapture, kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Masihkah kita taat kepada Tuhan? Masihkah kita setia kepada Tuhan? Masihkah ada iman di dalam kehidupan saudara dan saya waktu Yesus datang kembali yang kedua kali? Melalui firman Tuhan pada malam Natal ini, saya rindu dan saya berharap kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita semua mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus Immanuel akan membela kemuliaan namanya, dan kebenaran firman Tuhan hanya Yesus Immanuel yang punya segala kuasa dan cara. Hayati dan nikmati Yesus Immanuel, sumber yang tidak terbatas. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sang Raja
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan telah berfirman kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkaulah Yesus Immanuel yang telah datang untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memberkati kami semua, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan, yang punya beban masalah dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam apapun juga, Tuhan berikan solusi yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan benar, yang tidak pernah mengecewakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan yang telah memimpin awal hingga akhir dalam ibadah malam Natal.
Kami merasakan pertolongan daripada Tuhan. Kami merasakan bagaimana Allah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri akan menyempurnakan setiap pelayanan yang dilakukan pada malam ini, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Saudaraku, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pulanglah. Kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.